فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 82. Qalat Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahallahu ta'ala. Dan takdim Syekh Yahya dan pujian Syekh Yahya untuk suami beliau ada di sini ya, Syekh Thariq ya ada. Padahal ini masa-masa apa? Masa-masa itu malzamah dengan Syekh Muhammad bin Hizam. Justru ketika Syekh Thariq diburuk-burukkan, dan anak baca itu fatwa Syekh Muhammad yang memburu-burukan Syekh Thariq, ternyata malah Syekh Yahya memuji Syekh Thariq. Ini syarat yang bagus, ma'ruf. Baik. Wa an Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusirat rabaiyatuhu yauma Uhud. Ini ya. Benar. Ini ya 82. Dan dari Anas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigi robaiyah beliau, robaiyah ini antara gigi seri dengan gigi taring. Dikata robaiyah karena yang 4 jumlahnya, kanan kiri. Di waktu perang Uhud, wa syujja fi ra'sih, dan beliau terluka di bagian kepalanya. Ini jar majrur sebagai penguat karena yang namanya asyuj itu memang luka di kepala. Wa ja'ala yaslutu dama'an, dan mulailah beliau mengusap darah dari kepala beliau tersebut. Wa yaqul, beliau mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai kepala nabi mereka. Kalau Allah cemburu untuk kezaliman biasa saja, itu saja ya Allah Ta'ala siap menimpakan hukuman, apalagi ini yang disakiti adalah Nabi. Maka kalam Rasulullah ini adalah yaitu apa? Ada udzur kalam yang seperti ini. Cuma ketika seakan-akan menetapkan mereka tidak akan beruntung, maka Allah memperbaikinya. Wa kasaru rabaiyatah, dan mereka mematahkan gigi-gigi di bagian itu. Kalau di sini dinamakan apa rabaiyah itu ya? Antara gigi sini dan gigi taring. Panggilannya apa itu? Ada panggilan khusus apa? Gigi seri dengan gigi antara gigi seri dan gigi taring. Panggilannya apa? Ada khusus nggak? Gigi depan. Ya dia depan tapi bukan gigi seri. Gigi ini. Oh, ada nama khusus untuk menerjemahkan. Gigi depan. Mungkin panggilannya gigi depan. Cuma tidak bukan yang seri. Kacip. Tayyib. Kalau namanya kacip, tayyib kacip. Wa huwa yad'uuhum ilallah, sementara dia mengajak mereka kepada Allah, ke jalan Allah. Fa anzalallahu azza wajal, maka Allah azza wajalla menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak punya hak di dalam urusan ini sedikit pun, dalam urusan menetapkan mereka beruntung atau celaka. Tapi masalah dosa, jelas dosa, mereka dosa yang sangat besar. Tapi keputusan akhir, hasil akhirnya mereka dapat hidayah atau dapat azab, itu terserah Allah. Cuma sisi pendalilan yang diinginkan di sini adalah keadaan Nabi yang mengalami luka-luka seperti itu di jalan Allah, dan beliau bersabar, tidak lari, tidak kemudian berhenti berdakwah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abdillah radhiyallahu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Seakan-akan saya melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang seorang nabi, salah satu dari para nabi yang naatnya adalah darabahu qaumuh, kaumnya memukul dia. Wa huwa yamsahud dama an wajhihi, dalam keadaan dia mengusap darah dari wajahnya. Dalam riwayat yang lain jabini, yaitu apa? Kening. Wa yaqul, dan dia
berdoa, Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Rabbku, ampunilah untuk kaumku karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui. Ini menunjukkan kesabaran yang sangat besar, bukan sekedar tidak membalas, tetapi bahkan mendoakan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan tidak perlu disyarah panjang insyaallah karena ini ada dalam Riyadhus Shalihin juga. Wa an Jundub bin Abdullah, Jundub bin Sufyan, kalau nggak salah namanya Jundub bin Abdullah bin Sufyan kan, radhiyallahu anhu qala damiyat isbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di tilkal masyahid. Jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah di sebagian peristiwa itu, momentum masyahid. Faqal, lalu beliau mengatakan, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Yaitu bait yang seakan-akan menjadi bait syair. Tidaklah engkau, halnya ini hal nafi, tidaklah engkau kecuali satu jari engkau berdarah seperti jari-jari manusia biasa. Namun kekhususannya adalah di jalan Allah apa yang engkau jumpai itu, sehingga darah yang mengucur, luka yang tertoreh itu tidak akan sia-sia. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sabruhu sallallahu alaihi wasallam ala dhiqil aish. Kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sempitnya kehidupan, sempatnya penghidupan atau mata pencaharian, aish. Kama jaa an Abi Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ta'amin salasata ayyamin hatta qubid. Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kenyang dari suatu makanan selama 3 hari sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Pernah kenyang, tapi sampai 3 hari berturut-turut kenyang terus tidak pernah. Allahul musta'an. Termasuk istri yang paling lama menyertai Rasulullah sampai beliau wafat siapa? Aisyah lah ya, sama Saudah. Saudah yang paling lama, karena Saudah dulu yang menikah, kemudian baru Aisyah, tapi masih di tahun yang sama. Yang lain-lain, istilahnya yang selain Khadijah, jelas Khadijah sudah meninggal dunia. Yang lain-lain rata-rata adalah menikahnya setelah itu. Yang terakhir siapa? Maimunah bintul Haris, dinikahi oleh Rasulullah pada waktu Umrah Qadiyah tahun berapa berarti Umrah Qadiyah itu? Tahun 7 Hijriah. Yang lain-lain rata-rata adalah tidak terlalu lama. Yang paling lama Saudah, kemudian Aisyah. Berarti memang mengalami masa yang sangat panjang. Lebih dari, wallahu alam, apakah 10 tahun atau lebih. Wa an Abdurrahman bin Abis an abihi qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, anahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tu'kala luhumul adhahi fawqa salas. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk daging-daging hewan kurban itu dimakan selama lebih dari 3 hari oleh pemiliknya, maksudnya oleh pihak yang menyembelih itu atau pemiliknya, pemiliknya lebih tua. Qalat ma fa'alahu illa fi amin ja'an nasu fi. Rasulullah tidak melakukan itu kecuali pada tahun di mana orang-orang kelaparan di tahun tersebut. Fa'arada ayyut'imal ghaniyul faqir. Maka Rasulullah menginginkan agar orang yang kaya memberi makan orang miskin. Jadi mereka diberi kesempatan untuk memakan daging kurban mereka sendiri selama 3 hari. Setelah itu wajib untuk disedekahkan atau dihadiahkan dan sebagainya. Sampai kemudian dimansuhkan hadisnya itu. Wa in kunna lanarfa'ul qura. Innya mukhaffaf minas saqila, inna kunna. Dan sungguh kami dulu benar-benar mengangkat qura. Qura ini semacam kikil kambing. Yaitu tulang kaki yang hanya ada sikit
daging yang menempel saja. Fana'kuluhu ba'da 15. Lalu kami memakannya setelah 15 hari, yaitu saking berjimatnya sampai makanan yang sesedikit ini pun nanti dimakan lagi. Masih disisakan sampai 15 hari untuk dimakan, untuk jadi bahan makanan. Qil matarrakum, maka ditanyakan apa yang menyebabkan kalian terpaksa sampai seperti itu? Itarartum ilaih, matarrakum ilaih, apa yang menyebabkan kalian terpaksa melakukan seperti itu? Fadhahikat, maka Aisyah gelak. Qalat, dia mengatakan, masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi burrin ma'dumin salasata ayyam hatta lahiqa billah. Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti yang terbuat dari bur yang diberi idam. Diberi apa? Semacam kuah ya. Istilah idam itu adalah pasangan dari roti agar sesuai makanannya itu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, juga sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Raudhatul Muhibbin, masalah idam. Intinya adalah teman agar roti itu tidak hambar dimakan sendirian. Taib. Keluarga Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dari roti seperti ini selama 3 hari. Mungkin kenyang tapi hanya sehari. Hari berikutnya tak ada lagi, atau 2 hari, hari ketiga tidak ada. Sampai berjumpa dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita senang cari nasi lemak Rp1 2 masih ada. Atau roti gardenia sedap juga tuh. Zaman dulu keadaan masih serba susah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.